Kalian pernah gak sih lagi kumpul keluarga nih, yang lain pada seru-seruan, ngobrol, makan, curhat, berinteraksi dan lain sebagainya, tapi sepupu atau ponakan lu nih yang lahir 2010 malah asik nonton Mr. Beast atau bahkan apa yang namanya Skibidi Toilet ya, terus tiba-tiba kayak gitu, makanannya nggak disentuh. Kalau diajak ngobrol cuman udah kayak limbat tuh, ya kan? Ntar giliran HP-nya diancam nih mau diambil langsung ngambek, tantrum, nangis dan lain sebagainya. Aku yakin kalian semua pernah lihat nih di TikTok atau Reels, anak-anaknya pada ngamuk ketika gadgetnya ini diambil atau disita. Ada yang sampai nendang pintu minta erok, nggak dong canda. Ada yang sampai tidur aja ini, HP tuh masih digenggam erat banget kayak guling. Mau diambil marah. Kayaknya pemandangan kayak gitu udah cenderung lebih lumrah ya sekarang ya, udah jadi pemandangan sehari-hari lah. Anak-anak kelahiran 2010 ke atas nih emang udah klik banget sama teknologi dan internet. Ya gimana ya, dari kecil mereka udah disodorin sama smartphone atau tablet dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya tujuannya itu mungkin ya supaya mereka ini nggak rewel. Jadi kasarannya internet sekarang ini udah kayak bottle feeding versi digital gitu. Kalau misalkan dulu kita nih bayi dikasih empeng, sekarang tinggal dikasih YouTube biar diem. Cocomelon gitu. Nah, YouTube bisa diakses kapan aja kan, di mana aja. Jadi kayak misal nih dulu kita harus nungguin Doraemon atau Shinchan nongol di TV. Misal kalian mau nonton Chalk Zone Rudy Tabuti nih, kalau misalkan kita mau nonton Ultraman, kita harus beli kan kasetnya. Kalau sekarang kalian bisa tinggal langsung ketik Windah Basudara di YouTube, kelar semua urusan. Jadi nggak heran dong kalau internet sekarang itu udah jadi kebutuhan utama buat hiburan generasi muda, khususnya Gen Alpha. Hiburan tinggal satu klik aja. Tapi meskipun banyak banget keuntungan dari internet, misal anak-anak ini jadi lebih gampang terhibur kan. Orang tua juga lebih mudah buat ngatur tontonan anak-anaknya, misal pakai child restriction. Kita nggak boleh nganggap ini adalah masalah yang sepele, teman-teman. Cengkraman internet ke generasi muda, terutama yang lahir pas dunia udah full digital, ini harus dikontrol. Nggak cuma dikontrol, tapi juga dibatasi dan diatur. Kalau misal nggak dikontrol nih, bisa jadi kita akan masuk ke masa depan yang distopia, di mana gadget ini bisa jadi setara dengan guru atau dewa. Oke, tenang aja. Jangan anggap ini adalah sebatas fear-mongering biasa, karena di sini aku bakal jelasin kenapa internet ini bisa jadi bumerang buat perkembangan anak-anak. Tapi disclaimer dulu nih, video ini bukan buat menyerang Gen Alpha ya teman-teman. Ini adalah satu video edukasi yang tujuannya adalah untuk mendidik kita semua secara kolektif bersama-sama, supaya kita ini sebagai generasi yang lebih tua bisa lebih bijak dalam ngasih akses internet ke mereka. Kita kan juga punya peran penting ya dalam membentuk mereka, dan mereka juga nggak salah dong karena udah lahir di dunia yang serba instan kayak sekarang. Jadi gimana caranya kita bisa utilize teknologi yang udah ada supaya lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya anjas. Oke, kalau udah sepakat yuk masuk ke pembahasan. Aku Angie, this is Chasing Reality. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin biar lebih nyambung dan lebih enak elaborasinya, aku jelasin dulu kali ya, siapa dan apa itu Gen Alpha. What the heck is Skibidi Toilet? What is it? Or Skibidi? I don't understand it. So Skibidi Toilet is a guy's head in a toilet, and it's a song that goes like burr skibidi dot dot dot. Gen Alpha sama kayak Gen Z dan Millennial adalah istilah untuk anak-anak yang lahir dari tahun 2010 hingga 2025. Wah, bocah-bocah ya ini ya. Mereka juga adalah generasi pertama yang lahir sepenuhnya di abad ke-21. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang social researcher yang namanya Mark McCrindle pada tahun 2008. Gen Alpha ini seringkali dikaitkan dengan generasi milenial karena banyak dari mereka adalah cetakan orang-orang dari generasi milenial. Alias nih, orang-orang dari generasi milenial mereka menikah dan beranak pinak dan menghasilkan Gen Alpha. Jadi kalian tahu nggak ya? Kalau Gen Alpha ini bakal jadi pemain utama di masa depan. Mungkin mereka juga loh yang bakal eksekusi Indonesia Emas pada tahun 2045. Di saat kita semua sudah pada bangkotan dan menunggu ajal, mereka lah yang memegang masa depan negara kita. Soalnya populasi mereka kan diprediksi bakal meledak banget ya, gila-gilaan nih. Kata McCrindle aja, pada tahun 2025 bakal ada sekitar 2 miliar Gen Alpha yang bisa bikin mereka ini jadi generasi terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Aku sebenarnya nggak kebayang ya ada 2 miliar orang yang mewing menuju generasi snatch. Nah, menariknya sekitar 65% dari mereka ini bakal kerja di bidang-bidang yang sekarang aja masih kayak keren gitu ya, sci-fi, nanotech, blockchain, atau cyber security, kayak bidang-bidang yang menurut kita itu keren, visioner sekali gitu. Nah, sebenarnya guys, kalau kita mau ngomongin demografi Gen Alpha itu agak-agak tricky ya, soalnya mereka literally masih
dalam proses berdatangan ke dunia ini gitu loh. Kita masih ada sampai 2025 nih untuk menunggu kedatangan bayi-bayi gen alpha yang kemungkinan besar sebentar lagi akan lahir gitu. Tapi gini, abis aku riset dari Britannica, ternyata ada beberapa karakteristik umum tentang gen alpha yang udah disorot para peneliti. Misalnya nih, mereka kan adalah generasi yang mepet banget nih sama teknologi. Mereka lahirnya barengan loh dengan peluncuran iPad-nya Apple. Jadi nggak heran dong kalau mereka sering disebut iPad Kids. Jadi ya, gen alpha ini adalah generasi yang paling nyambung sama teknologi digital. Dari AI, kayak ChatGPT, Gemini, dan sebagainya, sampai teknologi canggih lainnya tuh kemungkinan besar mereka ini lebih jago nih dibandingkan kita. Karena mereka lahir di masa-masa dimana teknologi itu udah ada gitu. Dibandingkan generasi sebelumnya, gen alpha ini benar-benar bisa kita anggap sebagai digital native ya teman-teman. Secara alami mereka kan tumbuh bareng dunia digital, dan batasan antara dunia nyata dan dunia maya ini udah makin kabur. Mau nggak mau, mereka juga udah pasti dong terintegrasi banget sama teknologi. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, nggak semuanya yang kelihatan keren itu realitanya bagus ya. Internet yang kita anggap sebagai solusi serba bisa ini malah sebenarnya bisa merusak gen alpha secara halus dan mungkin tanpa kita sadari. Jadi ada 3 hal krusial yang bikin internet bisa menghancurkan gen alpha. Nomor 3 bakal bikin kamu terkejut, anjir. Clickbait ya. Makanya pastiin nih kalian nonton sampai habis biar kalian bisa menyelamatkan anak, sepupu, keponakan, cucu, cicit dan sebagainya sebelum kita semua terlambat. Jadi siapa nih di sini yang kerjaannya tuh scroll TikTok, Reels, Shorts terus-terusan baru ngerjain kerjaan 3 menit, balik lagi ke scrolling, tapi scrollingnya sejam gitu, saya bang. Nah, ternyata ini ada dampak buruknya ya teman-teman. Bukan masalah jadi sebatas chronically online gitu, nope. Jadi gini guys, video-video pendek itu yang lucu dan menarik itu sebenarnya punya misi tersembunyi. Udah seperti ini ya, konspirasi Illuminati. Jadi bukan propaganda atau chip ya yang diselipkan ke udara atau melalui layar gitu. Tenang, bukan seperti itu. Tapi misi mereka sebenarnya adalah algoritma nih. Mereka pengen kita terus-terusan ada di platform itu. Satu video kocak disusul video kocak yang lain, terus misal kita nyari video makanan yang hidden gem, meskipun hidden gem masuk gang dikit dibilang hidden gem gitu ya, terus rekomendasi tempat yang lucu-lucu lagi, terus video lucu lagi, nggak kerasa udah 2 jam nih. Ternyata kita sudah terjebak dalam jebakan algoritma. Masalahnya, saya Teja, seorang text storyteller dan content specialist, melalui artikelnya di LinkedIn, bilang kalau misalkan konten-konten video pendek ini bisa merusak fokus kita. Kalian sadar nggak sih, kita jadi nggak kebiasa nih, nyimak sesuatu yang lebih panjang dari 15 detik gitu. Jadi kayak, bosen, swipe lagi. Udah kayak main Bumble gitu ya, bosen dikit swipe gitu. Ini kan bahaya buat para bocil. Bahkan gak cuma bocil loh yang mengalami hal kayak gini. Aku yakin nih kalian yang menonton video-video YouTube yang panjang-panjang ini, paling retentionnya tuh ada di 15 detik pertama, atau beberapa menit pertama, terus kemungkinan besar gak kalian selesaikan. Nah itu adalah salah satu dampak buruk dari konten-konten yang sebenarnya di-generate supaya kita ini nontonnya tuh dalam jangka waktu yang singkat, tapi ada terus gitu. Nah, kalau kita nih yang udah dewasa aja bisa terpengaruh, gimana dengan anak-anak dong yang otaknya tuh masih belum fully developed. Jadi kan otak anak-anak tuh masih fresh ya, masih dalam tahap perkembangan yang pesat nih, kayak sponge nih yang nyerap info dari lingkungan sekitar. Kalau misalkan mereka sering banget nih nonton video yang pendek, itu bisa merusak cara otak mereka bekerja dong. Secara alami nih, attention span anak-anak aja udah pendek banget. Jadi kebiasaan nonton video singkat malah bisa bikin mereka nih makin susah buat fokus. Dari yang awalnya udah susah fokus, dibiasakan untuk semakin jadi lebih susah fokus. Bayangkan. Nah, kebiasaan ini kan bisa bikin anak-anak jadi lebih impulsif ya. Udah impulsif, susah belajar, susah buat nginget informasi dan sebagainya. Soalnya video-video yang pendek ini nyodorin informasi dalam jumlah banyak dan cepat banget. Akhirnya kita kan dibiasain nih buat konsumsi konten dengan tempo yang kilat, dan efeknya ini nggak bagus buat otak muda yang kasarannya lagi dalam proses belajar ya, secara step by step gitu. Apalagi kan banyak banget Gen Alpha yang masih di tingkat SD dan SMP ya. Otak fresh mereka ini butuh banget loh untuk nyerap info pelajaran. Bayangin kalau misalkan mereka punya short attention span dan gampang lupa saat belajar gitu. Kemampuan mereka buat membaca sesuatu bakal menurun nggak sih? Alias reading comprehension-nya ini jadi rendah. Nah, yang bikin mendesak, e-marketer US ini bilang kalau akhir 2024 ada sekitar 36,2 juta Gen Alpha yang jadi pengguna internet. Jadi udah
Ketara banget gak sih daruratnya sebagai generasi yang lebih tua ya, otomatis kita jadi panik nih. Jadi merasa kita tuh harus membantu adik-adik kita supaya lebih bijak menggunakan media sosial, sehingga kita nih bisa atur waktu screen time mereka gitu loh. Sepakat gak sih? Oke, mungkin itu tadi yang pertama ya. Yang kedua nih, internet bisa bikin anak-anak jadi terlambat buat berkembang. For real bro. Jadi sebuah studi yang melibatkan sekitar 7.097 anak yang diterbitkan oleh jurnal JAMA Pediatrics menemukan bahwasanya anak-anak umur 1 tahun yang screen time-nya antara 1-4 jam sehari punya resiko lebih gede nih buat ngalamin keterlambatan perkembangan. Kayak mereka bakal lebih susah, lebih lambat untuk belajar ngomong, koordinasi motorik halus kayak misal megang barang, susah nyelesain masalah, bahkan soal kepribadian dan interaksi sosial, kemungkinan besar perkembangan mereka ini akan sedikit berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki screen time sebanyak itu gitu. Nah, bahkan kalau di logika ya, kalau gen alpha ini rata-rata menghabiskan waktu di depan layar atau let's say screen time-nya sekitar 1-4 jam nih. Alhasil, hubungan mereka sama orang tua kan jadi renggang ya. Harusnya kan mereka ini disuguhi waktu untuk berinteraksi secara langsung nih antara anak dan orang tua, dimana masa pertumbuhan itu penting banget buat perkembangan bahasa anak, terutama kosakata. Kalau misal mereka diajarin ngomongnya itu bukan sama mama, bukan sama papa, tapi sama iPhone 13 Pro Max gitu kan agak repot ya, berbeda dong saya hasil akhirnya. Nih bayangin kalau anak-anak ini lebih sering menghabiskan waktunya dengan orang tua tiri yang namanya adalah gadget gitu. Perkembangan mereka kan jadi lebih lambat ya, terutama di bidang bahasa nih. Dan jangan lupa, apapun yang ditonton juga berpengaruh. Misalkan kalau bocil-bocil ini keseringan nonton Skibi di toilet, ya kemampuan berbahasanya juga bisa jadi lebih parah lagi. Kalau misalkan ada yang mikir nih, oh gampang kasih aja konten edukatif, ya bener sih. Tapi kan konten edukatif ya nggak bisa langsung disuapin langsung ke bocil-bocil yang otaknya belum berkembang gitu loh. Orang tua juga harus ikut terlibat dong saat anak ini menggunakan layar supaya perkembangan bahasa mereka tetap maksimal. Data juga nunjukin nih, anak-anak yang screen time-nya kurang dari 1 jam sehari cenderung punya perilaku dan kemampuan bahasa yang lebih oke dibandingkan mereka yang screen time-nya ini lebih dari 2 jam sehari. Jadi intinya, batasi waktu layar dan pastikan ada interaksi yang berkualitas biar anak ini berkembang secara baik gitu. Oke, tadi kan aku udah bahas nih soal bagaimana internet ini bisa bikin gen alpha punya short attention span, merusak kemampuan untuk belajar dan berbahasa. Dan yang ketiga nih, ini bagiku yang lumayan kerasa sih dampaknya di kehidupan nyata, yakni internet atau media sosial yang bisa bikin gen alpha jadi makhluk yang lebih materialistis. Ya kan, apalah media sosial kalau bukan salah satu wadah paling nyaman untuk memamerkan segala hal. Dan kebiasaan ini bisa menuntun kepada sesuatu yang problematik dan depresif, guys. Terutama kepada gen alpha nih, kasihan, tau lah ya. Kayak misal nih, satu influencer nge-endorse satu barang dan barang itu jadi tren. Langsung larilah bocil-bocil ini ke toko-toko terdekat untuk beli barang itu supaya mereka ini nggak kalah dengan orang lain. Di luar negeri nih, salah satunya New York, US, kemarin ada fenomena yang disebut sebagai Sephora Kids, if I'm not mistaken, dimana anak-anak ini mulai dari umur 8 tahun sampai remaja pada berlarian ke toko makeup Sephora atau Ulta Stores untuk memborong skincare. Lucunya, kata staf toko di sana, nggak ada satupun dari mereka yang nanya-nanya soal skincare atau minta rekomendasi. Mereka cuman masuk dan ngambil barang-barang yang biasanya mereka lihat nih di TikTok, di etalase, di feeds, dan lain sebagainya yang dipakai oleh influencer favorit mereka. Sekarang kalian bisa bayangin gak sih, ada bocil SMP pergi buat beli skincare yang dipakai oleh influencer favorit mereka nih, dan skincare-nya tuh memiliki klaim untuk membuat wajah menjadi 10 tahun lebih muda. Terus mau wajahnya seperti apa anak SMP tersebut? Apakah kembali cair? Kan tidak gitu. Kan ini jadi sedikit meresahkan ya, soalnya banyak banget skincare yang sebenarnya kandungannya itu kayak mengandung bahan-bahan aktif atau bahan-bahan yang sebenarnya itu tidak ramah terhadap kulit-kulit anak yang masih kecil gitu loh. Dr. Stacy Tull, seorang dermatologis asal Missouri ini khawatir karena banyak banget anak remaja yang nggak ngerti skincare, main beli aja tanpa paham kalau ada zat-zat yang berbahaya untuk mereka. Kayak misal retinol nih. Kalau kalian mamah-mamah yang ingin kulitnya itu nggak ada keriputnya, mungkin oke lah pakai retinol. Lah kalau anak-anak SMP pakai retinol buat apa gitu? Kalau di Indonesia mungkin ya ada sih tren yang mirip-mirip ya. Kemarin kalau misal
kalian nggak punya iPhone kesannya kayak nggak keren gitu. Aku tuh gemes gitu sama tren-tren kayak gini. Apakah kalian tidak sadar kalau ini adalah sebuah ilusi sosial? Kayak bayangin banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk beli iPhone HTC. Eksteriornya iPhone, interiornya ya kurang gitu. Tapi itu dibelinya dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan they could have just bought interiornya aja gitu. Yang Android itu dengan harga yang jauh lebih murah. Bayangin kalian menghabiskan tabungan buat kelihatan keren di mata orang lain yang sebenarnya juga nggak peduli-peduli amat sama barang itu. Ada penelitian yang diterbitkan di Science Direct yang bilang kalau misalkan gaya hidup materialistis ini bisa bikin seseorang memiliki level mental health yang rendah. Dan akhirnya terjebak dengan perasaan yang susah merasa puas nih dalam hidup. Udah susah merasa puas, akhirnya stres dong. Ketika mereka nggak bisa memenuhi tuntutan akan barang-barang yang mereka inginkan. Sedih dengarnya, karena ya pasti kita pernah dong kenal atau tahu orang terdekat dalam hidup kita yang bersifat seperti ini gitu. Jadi bayangin kalau misalkan gen alpha ini yang sebenarnya rentan banget terhadap internet, yang bisa merusak kemampuan belajar, fokus, sampai mental health, terjebak pada hal-hal materialistis seperti ini. Dan internet ini kan nggak bakal jadi sesuatu yang bisa kita pisahkan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa dong solusinya gitu? Kalau misalkan kalian bilang gen alpha tidak boleh pakai internet sama sekali, kita hapuskan saja internet. Tidak, itu bukanlah jalan keluar. Internet itu masih banyak banget manfaatnya kok buat kehidupan mereka. Yang bisa kita lakukan ya sebagai orang dewasa atau orang yang lebih tua di sekitar mereka adalah mengontrol atau memanage akses mereka terhadap internet. Misal nih kalau kita ada di posisi sebagai orang tua atau mungkin om atau tante, coba berikan akses internet sebagai reward nih. Misalnya setelah mereka nyelesain tugas sekolah atau baca satu bab buku dan sebagainya, baru mereka boleh berinternet. Tapi juga berinternetnya diawasin gitu. Atau sesederhana pasang alarm batasan waktu lah setiap kali mereka ini megang gadget. Kayaknya beberapa device sudah ada fitur ini ya. Jadi screen time-nya dibatasin, kalau misalkan udah melebihi target ya di alarm gitu, di stop. Nah, pada praktiknya daripada kita ngarahin anak buat nonton YouTube lebih dari TV, salah. Buat nonton YouTube, TV atau main gadget, udah cukup banyak lah orang tua yang menurutku dorong anak-anaknya nih buat main puzzle atau Lego atau baca buku lah. Hasilnya setelah 3 bulan jalan, anak-anak mereka ini lebih lancar baca tulis, gak gampang tantrum, lebih suka ngajak diskusi, dan lebih pintar ngelola emosi. Mantep kan? Lumayan loh, harganya puzzle 1 biji lebih murah daripada harga iPhone. Nah, menurut aku ini keren banget, bisa dijadiin referensi. Aku juga nemu satu tweet nih dari guru biologi yang nyeritain trik halus buat negur anak yang main HP pas acara keluarga. Dia bakalan deketin si anak, bilang gak boleh main ini, terus naruh HP-nya di atas lemari. Kalau anaknya tantrum, dia jelasin nih ke orang tuanya kenapa ngelakuin itu. Nah, komunikasi aktif kayak gini tuh penting banget loh, biar anak dan orang tua jadi sama-sama ngerti. CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika punya acuan screen time sehat buat anak-anak. Kalau anaknya umurnya 3-7 tahun, setengah sampai 1 jam sehari. Anak umur 7-12 sama, maksimal 1 jam juga. Kalau udah masuk usia 12-15 baru bisa dikasih up to 1,5 jam sehari. Batasan-batasan ini dibuat tentunya berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang pengaruh screen time terhadap tumbuh kembang anak. Terakhir nih, anak-anak itu selalu butuh role model. Orang tua atau orang dewasa di sekitar anak nggak bisa dong cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi juga harus ngasih contoh dong. Jangan sampai kalian main gadget sendiri seharian, terus anaknya lo larang. Nanti kan mereka juga bingung, ujung-ujungnya juga malah sembunyi-sembunyi main internet. Dan kalau udah sembunyi-sembunyi main internet tanpa ada pengawasan, tahu-tahu mereka mengakses hal-hal yang melampaui internet positif gitu. Nah, pada akhirnya, internet kan udah jelas nih, bikin hidup kita tuh jadi lebih gampang. Tapi bukan berarti hidup lebih gampang dengan tanpa risiko nih, terutama buat gen alpha yang lahir di era internet yang udah semaju sekarang ini. Jadi aku, kamu, kita semuanya lagi nonton, generasi yang lebih senior nih pasti harus lebih aktif dalam membantu mereka menavigasi kehidupan beda internetnya dengan bijak dong. Otaknya tetap bisa berkembang optimal, fokusnya nggak mati, dan kemampuan belajarnya tetap bisa terasah. Mereka ini kan jadi generasi penerus yang let's say besok-besok akan jadi pemimpin nih, pejabat dan warga-warga dewasa selanjutnya. Penting dong buat kita supaya mengupayakan yang terbaik sehingga mereka ini nggak dirusak sama teknologi. Oke, mungkin segitu dulu kali ya video kali ini.
Aku Angie, makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe biar kalian semua tetap update sama konten di Malaka Project. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa. Bye-bye.